Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percaya kepada Yesus, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sore ini mungkin kita akan beristirahat setelah kita lelah bekerja, tapi izinkan 5 menit bersama dengan firman menjadi santapan sore kita pada saat sore ini. Kiranya dia menguatkan iman kita. Mari kita sebelumnya kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dengan cara yang benar di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya bacakan dalam Matius 6 ayat 5-8. Demikian bunyinya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka itu menyangka bahwa bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kata Alkitab dengan jelas, tema kita adalah cara berdoa yang benar. Jadi ada cara berdoa yang salah, ada cara berdoa yang benar. Dan Alkitab mengatakan yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Ini kalau kita berdoa seperti orang munafik, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin ya seperti kata firman Allah, kita orang munafik itu kan bermuka dua ya. Kalau berjanji tidak pernah ditepati. Kalau dia dipercayakan sesuatu tugas, dia tidak pernah melaksanakan dengan baik. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan jangan berdoa seperti orang munafik, ya, yang suka memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya. Dan yang kedua kata firman Allah, berdoa harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi banyak kali orang berdoa karena manusia, ya, atau mempersembahkannya kepada manusia, bukan mempersembahkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa yang akan mendengarkan doanya, yang akan menjawab doanya adalah Bapa. Jadi dia tidak mempersembahkan doanya itu kepada Allah, tetapi kepada manusia yang di sekitarnya, supaya orang mungkin dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang tersusun rapi, tetapi tidak mempersembahkannya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Ingat, Allah yang menjawab doa kita. Ada seorang ibu yang disuruh berdoa, dia hanya ketika berdoa, lalu dia berkata, dia hanya sangat pelan, hampir tidak kedengaran. Nah, ketika dia selesai, aminnya kuat, dan orang sudah tahu bahwa dia selesai. Lalu seorang temannya berkata, kalau kamu berdoa itu ya supaya terdengarlah. Dia bilang begini, yang menjawab doa saya bukan kamu, tetapi yang menjawab doa saya itu Tuhan, Bapa di surga. Memang yang menjawab doa kita Bapa di surga, tetapi kalau kita dalam doa secara umum atau di publik, ya perlu dengan suara yang kuat. Kalau kita secara pribadi tidak bersuara juga tidak apa-apa, tetapi kalau kita berdoa di publik, ya kita perlu kuatkan suara kita supaya orang lain bisa mengaminkan. Ingat, doa kita harus kita persembahkan kepada Bapa di surga. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah berdoa kepada Bapa yang penuh kasih. Ingat, kalau Bapa itu adalah penuh kasih, tidak perlu dipaksa dan tidak perlu dirayu, tidak perlu digoda. Hatimu, ketaatanmu, ketika engkau meminta, ketika melakukan kehendaknya, itu yang Tuhan mau. Berapa waktu yang lalu katakan, doa yang dijawab itu dengan hancur hati, dengan segenap hati, dengan
tanpa ragu, dengan apalagi dengan iman, dengan ketaatan, lalu dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi ingat, Bapa yang penuh kasih itu yang menjawab doa kita. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan lakukan itu. Tetapi yang mau saya katakan, senangkan Tuhan, senangkan Bapa, hiduplah taat kepada Dia, maka engkau akan menikmati jawaban-jawaban doa yang kau persembahkan kepada Bapa di surga, karena Bapamu penuh dengan kasih. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berdoa dengan kesungguhan hati kepada Bapa yang penuh kasih dan mempersembahkannya kepada Bapa, karena kami tahu hanya Bapa yang menjawab doa. Dalam nama Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, 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 mantap. Amin.